kalau datang memberi, kalau dikasih paling tidak ucapkan selamat ki. Itu saja paling ucapan paling sederhana tapi bermakna bagi orang yang memberi. Bukan kita pelit, tapi mengajarkan Islam untuk kita saling berbagi, karena salah satunya doanya terbuka ketika kita bersedekah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tiadalah ucapan yang paling pantas dan paling mulia kita ucapkan pada sore hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena segala nikmatnya, kesempatannya, hidayahnya, maka sehingga kita hadir pengajian pada sore hari ini. Makanya para alim ulama itu berpendapat bahwa ketika kita minta kepada Allah, jangan lupa minta tiga ini. Ya, kumillau ki dua ripung Allah Ta'ala millau ki ewe telue. Ya, menurut ulama. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Karena biar mau maksimal ibadah kita, biar mau khusyuk tahajud kita, tapi kalau kesehatan terganggu, demam, tidak bisa konsentrasi, pasti terganggu ibadah. Maka yang paling utama adalah kesehatan. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Ada orang mungkin tidak sibuk, ada orang mungkin tidak sakit, sehat ji, tapi karena kesempatannya mega naurusu, banyak dia urusi, makanya dia tidak sempat hadir dalam bentuk ibadah. Yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Inilah yang paling mahal. Ada orang tidak sibuk, ada orang tidak sakit, sehat ji, tapi makutume memetoi, ya, malas. Dia tidak mau beribadah, dia menghadiri pengajian biasa-biasa saja. Ketika disuruh tahajud banyak alasan, disuruh tarawih katanya mau istirahat, berbagai macam alasan. Makanya dia itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya meyakini yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di momentum bulan Ramadan 1447 Hijriah, alhamdulillah tahun ini kita masih mampu, Allah Subhanahu wa taala kita masih mendapatkannya. Makanya kita syukuri itu. Banyak orang, banyak tetangga, banyak keluarga, banyak mungkin ingin mendapatkan Ramadan ini, tapi Allah tidak berikan mereka kesempatan. Magai lele niri pamasina, meninggal di dunia. Makanya kita bersyukur karena sungguh mulia orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, karena identik bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Identik dengan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasul gambarkan, ketika engkau mendapatkan bulan Ramadan, insya Allah segala dosa-dosamu yang lalu maka Allah akan ampuni. Seakan-akan Rasul gambarkan, ketika kita melakukan dosa dan maksiat 11 bulan yang lalu, datang bulan Ramadan sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini identik dengan ampunan, maka sebaiknya kita banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi ketika habis solat, puraki mas sembahyang maghribi, puraki mas sembahyang subuh, puraki mas sembahyang asar, baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka insya Allah dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Alhamdulillah. Identik bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Makanya salah satu bagi orang-orang yang dipanggil, salah satu panggilan yang terbaik bagi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita yang terbaik dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Orang beriman pak baru solat, orang beriman pak baru berpuasa, orang beriman pak baru sedekah. Maka ketika ada orang yang tidak melakukan itu, maka dipertanyakan imannya. Makanya Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas.
Allah tidak panggil ya ayyuhal munafikun, Allah tidak panggil ya ayyuhal kafirun, tapi Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Adalah mengucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Orang beriman itu tama tepe na pawi lila na tokeng yati na jama na sabab pangkaukeng. Beriman itu diucapkan dengan lisan. Apa lisan itu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang kuasa di atas segalanya. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan hujan. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan rezeki. Maka tidak ada punya kuasa di atas segalanya, hanya Engkau yang berkuasa. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Menandakan kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan dambakan, karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang akan membedakan adalah amanu wattaqau, adalah beriman dan bertakwa kita di hadapan Allah. Maka ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu persaksian kita bahwa Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin, adalah Nabi penutup dari seluruh Nabi dan Rasul apa yang telah dikirimkan oleh Allah di muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita yakini, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jikalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia tergolong sebagai Nabi palsu. Ya. Makanya yang perlu perbaiki adalah pertama dengan kadar keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kadar keimanan kita? Pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua diakui dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah merupakan titipan sementara. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Yang ketiga, siapa dalam beriman itu dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang beriman tapi tidak sholat, ayo dipertanyakan imannya. Apalagi kalau sholatnya 1 kali di 1 minggu pada hari Jumat. Terlambat datang, cepat pulang. Adakah ada orang begitu? Biasa terlambat datang, cepat pulang. Sekalinya pulang, nambil sandalnya orang. Ini lebih parah lagi. Baru siapa nambil sandal? Sandalnya Pak Ustaz. Kenapa kau ambil sandalnya Pak Ustaz? Mabarakak bede. Itu kan karena seperti itu. Makanya imannya orang ini selalu bertambah dan berkurang. Makanya perlu kita perbaharui. Datang bulan Ramadan, bulan muhasabah buat kita. Datang bulan Ramadan sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, bulan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsikan Ramadan ini. Banyak tetangga ingin mendapatkan bulan Ramadan tapi telah meninggalkan dunia ini. Nah, yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Namanya ajal tidak ada yang tahu. Semua pasti akan mati. Orang kaya mati, pejabat mati, miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz di belakang sedikit. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsikan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Fungsikan bulan Ramadan, karena tinggal berapa hari? Karena sudah 6 hari. Ya, kalau cukup 30 berarti tinggal 24 hari. Ya, 24 hari. Artinya tidak lama lagi kita akan menyongsong hari kemerdekaan itu, hari kemenangan itu, yakni di bulan hari raya Idul Fitri nantinya insyaallah. Nah, makanya Allah berikan kita pilihan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Man fariha biduhuli ramadana harramallahu jasaduhu 'alan niran." Barang siapa bergembira karena datangnya pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan kulitnya disentuh apinya neraka. Napaki gembira karena iman, gembira karena ketakwaan, belum pakai solat, belum pakai mengaji, belum pakai berzikir, belum pakai taraweh, belum pakai tahajud, gembira karena iman, maka insya Allah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengharamkan kulitnya disentuh apinya neraka. Ini jaminan Bapak Ibu. Makanya ini tamu ini tamu spesial.
Ya, coba kita Coba kita berbicara tentang mungkin ada tamu yang sangat spesial, mau datang mungkin Pak Gubernur di rumah mau datang Pak Bupati di rumah pasti kita butuh persiapan. Betul? Paling tidak mungkin disiapkan makanan, paling tidak mungkin disiapkan minuman, karena tamu datang karena pejabat. Tapi pejabat itu kan belum mendapatkan jaminan. Belum tentu pakai nak kasih lulus, belum tentu pakai mungkin nauruskan mungkin pekerjaan, belum tentu pakai nauruskan namanya sekolah. Tapi kita jamu dengan baik. Tapi ada tamu yang sangat luar biasa. Bukan hanya menjamin tentang dunia, tapi menjamin sampai nanti di akhirat kelak. Menjamin sampai jaminannya yang paling tinggi, dia jaminkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya tamu itu kita spesialkan, mestinya kita tinggalkan dulu yang lain. Yang penting kita layani tamu-tamu mulia ini. Siapa tamu itu? Namanya bulan Ramadan. Makanya kita bersama-sama marhaban ya syahru Ramadan. Apa kemuliaan-kemuliaannya? Orang-orang yang memposisikan dirinya pada bulan Ramadan, maka insya Allah surga menjanjikan kepada kita. Jaminannya adalah surga. Maka dalam salah satu hadisnya kata Nabi, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya begini, ketika kita rindu kepada surga, kita rindu tidak terhadap surga? Pertanyaanku buat kita, kita rindu tidak terhadap surga? Rindu, pasti pengen masuk. Pertanyaannya, apakah surga rindu terhadap kita? Kan belum tentu. Apa bedanya umpamanya, Pak, aku kangen sama you, aku rindu sama dirimu. Tapi apakah juga mungkin bapaknya atau sang kekasih rindu terhadap kita? Kan belum, masih tanda tanya. Betul? Tapi bocoran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu terhadap 4 golongan. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Artinya adalah ketika surga yang sudah rindu, maka insya Allah sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti masuk ke dalam surga. Karena memang surga yang rindu terhadap buat kita. Karena kalau logikanya, kalau kita yang rindu kepada surga, belum tentu surga mau dimasuki, belum tentu surga mau rindu. Tapi bocoran kata Nabi, ada 4 golongan orang-orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bocoran itu? Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita fungsikan habis sholat. Kan pekerjaan kita ini tidak mungkin bahwa langsung sholat, langsung lagi bertugas. Pasti ada jeda. Bu pimpinan cabangnya, alhamdulillah. Artinya ada di waktu istirahat. Fungsikan di waktu istirahat itu mengaji-mengaji. Paling tidak mungkin 10 ayat atau satu halaman atau 2 halaman atau 1 lembar. Alhamdulillah, itu saja 1 halaman dikali 5 waktu berarti 5 lembar. Dikali 30 hari berapa lembar Pak Iswan? Anda konsentrasi bagi Pak Iswan. Ya, pokoknya banyak lembarnya. Ya, insya Allah itu artinya dengan hal yang seperti itu ternyata sederhana. Kalaupun tidak bisa 1 lembar, cukup 1 halaman saja Pak. Tapi 1 halaman berarti 2 hari bisa kita tamatkan 1 juz. Weh subhanallah. Itu istimewanya. Tidak bisa 1 halaman 5 ayat. Tidak bisa 5 ayat 1 ayat saja. Tidak apa-apa. Yang penting mengaji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan talil Quran, baca Al-Quran. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatkan Al-Quran langsung 1 juz, tamatkan Al-Quran langsung 30 juz, tamatkan Al-Quran langsung 20 juz. Tapi kata Nabi talil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan identik juga bulan Al-Quran, karena memang salah satunya dalam sejarahnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau tidak, menurut para alim ulama berpendapat di 17 Ramadan. Makanya didentik selalu dilaksanakan nuzulul Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Biar 1 ayat. Salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Capek maki. Sadaqallahul azim. Tapi secara logikanya saja, salat subuh 1 ayat.
loro 1 ayat, asar 1 ayat, maghribi 1 ayat, isya 1 ayat, 5 dikali 1, 5. 5 dikali 30 hari, 150. 150 dikali 1 tahun, pokoknya banyak. 150 dikali 12 bulan, Masya Allah. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Pertama, golongan yang paling diridhokan oleh surganya Allah, tahlil Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, mengekang lidahnya. Karena salah satu murkanya dan banyak orang-orang mendapatkan siksa karena mulut tidak bisa ditahan. Raja pagosip alias banyak cari tanah, pandenakeng, pannokokeng, ada semua ya. Rata-rata yang seperti itu katanya laki-laki, tapi lebih banyak perempuan. Makanya kita mampu menekan lidah. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni zikrullah. Ya, banyak-banyak kita bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mudah-mudahan insyaallah dengan istighfar lisan-lisan kita. Makanya salah satu penggugur dosa kata Imam Al-Ghazali, ada 3 yang bisa menghapus dosanya. Yang pertama, ada dosa yang bisa menghapus, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Ada 2 dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Nah, pertama kajiannya, ada dosa yang bisa menghapus dengan air wudu, dosa indrawi, dosanya mata, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya tangan, dosanya kaki. Makanya ketika berudu puang pabarakatna wajanneku, madosa jeku, salah melangkah, salah pergi tadi, pergi lagi melangkah yang tidak-tidak, tadi puasa coko-coko, ya, umpamanya. Pergi tadi di sana makan coto 2 mangkok, umpama. Makanya ampuni, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dicuci lisannya ya Allah, dengan lisanku ini mudah-mudahan Engkau ampuni dosa dan kesalahanku. Ya Allah, tanganku salah pegangi, ya, mepegang kuaya, umpamanya. Makanya salah dalam ampuni ya Allah, melalui dengan air wudu ini Allah akan ampuni. Artinya adalah wudu itu bukan hanya aktivitasnya untuk sholat, bukan hanya aktivitasnya untuk mengaji, tapi sebaiknya di setiap langkahnya kita sebaiknya jaga air wudunya. Bapak Ibu, saya merasakan keberkahannya air wudu semenjak saya Andri Guruta diajarkan kami, ya, saya masih ya sejak kecil saya sudah masuk di pondok. Saya besar di Bone, 6 tahun saya di Bone, lanjut di Singkang 9 tahun, 15 tahun perjalanan di dunia pendidikan saya. Ya, diutus, ya, pahit manis kehidupan dirasakan kami semua di dunia pondok pesantren. Ya, itu guru tidak menjanjikan rumah bertingkat, tidak menjanjikan mobil yang mewah, tapi guru hanya mewariskan ilmu kepada kami. Dan itulah yang kami lakukan dengan pesantren itu, namanya sami'na wa ata'na. Apa yang diucapkan oleh guru wajib bagi kami. Maka salah satu amalan diajarkan kepada kami air wudu. Sejak mulai sekecil sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan itu, namanya air wudu. Dan saya merasakan keberkahannya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau banyak urusan-urusan aja nih lalu kipak, boy hebat itu Pak. Keberkahannya kita niatkan, ya Allah, keberkahannya saya punya air wudu. Tapi istiqomah, jangan berwudu hari ini besok tidak lagi. Golongan yang paling diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ji'an,
memberikan makan bagi orang yang lapar, termasuk orang yang orang yang berpuasa, karena dia termasuk orang lapar itu. Termasuk saat ini saya sudah lapar, ya. Alhamdulillah sudah ada mikul ini catering dapur Rania, sponsor catering luar biasa. Shooting itu media, shooting. Pokoknya bilang catering dapur Rania. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ya bagi yang ingin menonton video-video kami, buka saja channelnya Andi Armayado Official. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ada semua di situ. Judul-judulnya ada semua. Peraja Pak Gosip ada semua di situ juga. Ya, di ceramah-ceramah. Ya, tadi kemarin saya 5 malam safari dakwah di Kabupaten Sidrap di Sidrap Rabang. Dari itu saya perjalanan ke Siwa. Nah, ini saya baru tiba saja dari Siwa. Karena ini Pak luar biasa ini ultimatum saya. Ustaz harus hadir ke Pak Pinca ini 2 hari bilatnya. Boy kencang ini. Ya, saya balap-balap mobil agak terlambat sedikit 15 menit. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu berkat ya. Ini kita safari di bulan Ramadan banyak sekali agenda ya sama Pak Bupati. Ini 10 terakhir saya safari Ramadan di Papua Selatan, Kota Merauke sampai Lebaran. Lebaran itu lanjut halal bihalal beberapa daerah di Kalimantan termasuk di Maluku Utara. Ya doakanlah mudah-mudahan sehat berkah selalu insyaallah. Berikan manfaat sesama umat itu luar biasa Bapak Ibu. Termasuk kehadirannya Bansul Selbar. Hadirkan untuk keberkahan umat. Bantu pondok pesantren. Kalau ada Al-Quran mau bagi-bagi ke sana. Ya, mushaf Quran, pimpinan cabang dalam rangkaian hari miladnya berbagi Quran di pondok pesantren Kasira. Oh, tepuk tangan dulu untuk semua. Alhamdulillah. Itu keberkahannya manusia itu di dua, bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Iya, dia tahu. Ada Al-Qur'annya Bu Pimpin. Ya, alhamdulillah, sebentar kasih keluar saja. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Wa mut'imul ji'man, memut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar, apalagi ahli ibadah, apalagi orang yang saleh, apalagi orang yang berpuasa. Karena pahalanya kata Nabi apabila orang memberikan makan kepada orang yang saleh, ketika kesalehannya dipakai untuk tahajud, maka pahala tahajud yang sampai kepada orang yang memberi. Ketika kesalehannya dipakai untuk membaca Al-Quran, maka pahala Al-Quran yang akan sampai kepada orang yang memberi. Ketika orang dalam keadaan dipakai untuk doa, maka pahala doa yang sampai kepada orang yang memberi. Alhamdulillah. Itulah keistimewaannya orang-orang yang senantiasa memberi. Sisihkan hartamu di jalan Allah. Bahkan kata Nabi SAW, sedekah yang paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi bagus memang kalau mau sedekah, sedekah dengan makanan. Kami bagus nih Pak Andre, ustaz kah? Ya, berkah ini. Iya, karena didoakan kita. Makanya orang yang diberikan sedekah isai-seto ya letak bos. Tahu juga dirita. Jangan sampai kau hanya menunggu saja, kemudian kau hanya cuek-cuek saja. Doakan orang yang kasih kau. Tanda rasa syukurmu. Atau apalagi itu bertugas-tugas di jalanan. Sebaiknya, ya jangan sebaiknya lah ya. Bahasanya kita baik. Kalau datang memberi, kalau dikasih paling tidak ucapkan salamat ki. Itu saja paling ucapan paling sederhana, tapi bermakna bagi orang yang memberi. Bukan kita pelit, tapi mengajarkan Islam untuk kita saling berbagi. Karena salah satunya doanya terbuka ketika kita bersedekah.